dirahmati Allah, senang sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita, sehingga kita sampai sore ini masih dipilih Allah sebagai orang-orang yang muslim. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini insya Allah kita akan berbicara, berdiskusi, ngobrol dengan santai dengan Ustadz kita dalam acara Tanya Ustadz. Dalam acara Tanya Ustadz. Pada kesempatan ini kita akan berbagi kepada para pemirsa tentang apa yang pemirsa butuhkan, apa yang kaum muslimin butuhkan dalam keseharian mereka untuk mereka ketahui daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Maka dari itu kami membuka dialog dengan pemirsa sekalian untuk bertanya dan berdiskusi dengan Ustadz kita tentang hal-hal apa saja yang ingin ditanyakan tentang masalah-masalah ibadah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore ini Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah baik. Mas Anhar, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan para pendengar semuanya, para pemirsa, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Pak Ustadz, kita sore ini akan membahas tentang apa ini ya? Tentang masalah toharah, Pak Ustadz. Ya. Istilah toharah mungkin bagi kalangan orang-orang terpelajar di pesantren barangkali nggak asing ya pemirsa ya. Nah, tapi saya yakin banyak di antara kaum muslimin yang barangkali dengan istilah toharah ini masih asing gitu. Kita tanyakan langsung kepada Ustadz. Apa sih yang dimaksud dengan toharah di dalam agama Islam ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore ini kita akan membahas tentang fikih ibadah. Lebih detailnya kepada bab toharah atau yang sering kita kenal dengan bersuci. Toharah itu dari bahasa Arab yang artinya bersuci. Bersuci. Ya. Kita buka masalah ini karena urgensinya dalam kehidupan seorang muslim. Urgensinya karena pentingnya ini Pak Ustadz ya. Kenapa dia dibilang penting? Toharah itu apa dan kenapa dia penting Pak Ustadz? Karena toharah kita kenal merupakan kunci dari sahnya salat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman, miftahus salah at-taharah." Rasul SAW dalam hadis yang pertama mengatakan, "At-tahuru syatrul iman." Bersuci itu sebagian dari iman. Dalam hadis kedua beliau bersabda, "Miftahus salah at-taharah." Kunci dari salat adalah bersuci. Jadi dari dua hadis ini kita bisa simpulkan betapa penting taharah dalam kehidupan seorang muslim. Kita tahu Mas Anhar ya, bahwasanya salat itu merupakan rukun kedua setelah syahadat. Iya, rukun Islam yang kedua setelah rukun syahadat. Islam Ya, benar, setelah syahadat. Iya. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat adalah salat. Kita kenal salat merupakan tiang agama. Bahkan salat, jika salat kita bagus, maka di hari kiamat nanti seluruh ibadah kita akan baik juga. Dan jika salat kita jelek, maka rusaklah amal ibadah kita yang lain. Sebagaimana kita ketahui, salat merupakan awwalu ma yuhassabu bihil abdu, yaitu amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat punya muqaddimahnya, punya pembukanya, yaitu bersuci. Di sini para ulama fiqih rahimahullahu taala membahas dengan detail masalah toharoh atau bersuci di awal-awal bab fikih mereka. Oh, jadi ini memang menjadi satu hal yang luas pembahasannya oleh para ulama, Pak Ustadz. Iya, sangat luas. Tadi kan Pak Ustadz sudah menjelaskan tentang bahwasanya toharoh itu merupakan pembuka atau kunci daripada ibadah
sholat. Mungkin masih banyak di sana yang bertanya-tanya, toharoh atau bersuci yang macam mana yang dimaksudkan dalam pembicaraan ini, Pak Ustadz? Ya, terima kasih Mas Anhar. Taharah yang kita maksudkan di sini adalah bersuci mencakup dua aspek. Yang pertama, taharah anin najasah. Bersuci dari najis. Bersuci dari najis. Yang kedua, at-taharah anil hadas. Bersuci dari hadas. Seperti itu. Jadi dua hal ini yang akan kita bahas. Karena taharah memang ibarat sebuah rumah yang luas juga. Ada di sana nanti masalah najis, masalah hadas, masalah wudu, masalah tayamum, dan lain sebagainya. Saya agak sedikit bertanya ini Ustadz. Ya, pertanyaan saya gimana? sering mendengar istilah hadas, najis begitu. Ini apa bedanya ini Pak Ustadz? Apakah hadas itu najis, najis itu hadas, atau dia berbeda itu Pak Ustadz? Berbeda, sangat berbeda. Oh, berbeda. Ya, kalau dia najis, dia bisa dilihat. Bisa Bisa dilihat. dilihat. Kalau hadas tidak bisa dilihat. Misalkan kalau najis seperti kotoran manusia ya, atau air kencing. Nah, seperti itu. Adapun hadas seperti hadas kecil, hadas besar. Seperti kentut kan gitu kan. Nah, cuma tidak bisa dilihat, cuma dirasakan seperti itu. Seperti junub juga. Nah, junub itu mewajibkan mandi kan seperti itu. Ya. Baik, pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah, sembari kita ngobrol dengan Ustadz, sembari kita berdialog dengan Ustadz, kami juga menanti komunikasi, interaksi dari pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar bersuci, seputar toharah, kami mengundang Anda untuk bertanya dengan Ustadz kita langsung, Ustadz Ahmad Hawasi ya Ustadz. Insyaallah. Di nomor 061 7944 280. Saya ulangi, 061 7944 280. Anda bisa lihat di layar kaca Anda, silahkan menghubungi nomor 061 7944 280. Kami menanti telepon dari Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz Ahmad Hawasi seputar masalah toharah yang sedang kita bahas ini. Oh ya Mas Anhar, Baik, Pak insyaallah. Ustadz, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kita jawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentu. Iya benar. Sekedar ilmu ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Iya Salam Bapak, TV dengan ya. siapa, di mana Pak? Dengan Pak Faris nih di Bekasi. Oh, di Bekasi. Selamat datang Pak. Di Iya. Bekasi. Silahkan Pak. Pertanyaannya, Silahkan Pak. pertanyaannya, apakah ini Mas, ke dalam toharo itu, kalau kita hadas kecil, apakah ada hadisnya tentang kalau hadas kecil itu dengan duduk, gitu? Tolong diulangi pertanyaannya Pak. Kalau kita hadas buang air kecil itu, apakah ada hadisnya kalau kita buang hadas air kecil itu dengan cara duduk gitu Mas? Oh, ya. Sudah bisa ditangkap Pak. Baik. Oke, Itu saja Bapak. itu aja Mas. Baik, terima kasih Bapak atas Terima kasih. pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz pertanyaannya tentang Bapak maksudnya tadi tentang toharah ya. Toharah, ya. Tapi sepertinya ini Mendekat lebih ke adab. lebih dekat Adab. kepada adab bersuci, berhajat, berhajat, Pak, ya. buang hajat. Silahkan Pak Ustadz dijawab. Ya. Ya. Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kalau saya perhatikan bahwasanya pertanyaan mengenai tentang adab buang hajat. Seperti itu. Tadi hadas kecil. Hadas kecil, kita tahu hadas kecil bisa karena apa? Kentut, ya. Kalau buang angin misalkan, maka tidak ada aturan untuk berdiri atau duduk atau apa. Seperti itu. Mungkin yang dimaksud adalah kencing. Ya, kencing. Maka Rasul SAW dalam hal ini beliau
ada beberapa hadis yang mengatakan bahwasanya beliau itu buang air kecil dengan duduk seperti itu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man qala anna Muhammadan ya yabulu jalisan faqad kadzab. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kencing dengan cara duduk, dengan cara berdiri, qaiman, dengan cara berdiri, maka sungguh dia telah berbohong. Seperti itu. Nah, tapi ada hadis lain dari sahabat lain ya bahwasanya beliau melihat Rasul SAW kencing dengan berdiri. Kencing dengan berdiri. Nah, para ulama mengumpulkan dua hadis ini dengan cara bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha beliau mengetahui keadaan Rasul, cara buang hajat Rasul, kencing Rasul SAW itu di dalam rumahnya. Seperti itu. Terbatas di dalam rumah. Sedangkan sahabat yang lain yang melihat Rasul SAW kencing dengan berdiri punya ziyadatul ilmi, tambahan ilmu. Seperti itu. Jadi dari sini tidak ada istilahnya simpang siur atau pertentangan antara dua hadis. Yang hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau mengetahuinya hanya sebatas ketika Rasul SAW di rumah. Sedangkan sahabat yang lain meriwayatkan hadis bahwasanya Rasul SAW itu buang air kecil dengan berdiri itu di luar rumah Rasul SAW. Jadi tidak ada pertentangan. Nah, bagaimana yang benar? Apakah dengan duduk, jongkok atau dengan berdiri? Kita katakan kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Boleh, Pak Ustaz. Boleh duduk, boleh berdiri. Akan tetapi lebih afdol adalah dengan duduk, dengan Duduk jongkok. lebih Ya, afdol daripada seperti itu. berdiri, Pak Ya. Ustaz ya. Lebih afdol dengan cara jongkok. Karena itu lebih aman dari kena najis. Oh ya, benar Seperti itu itu. Pak Ustadz ya. Ya. Kadang kan kita kalau maafnya buang hajat dalam keadaan berdiri, dalam hal ini buang air kecil ya, itu kan pasti nyiprat kemana-mana tuh gitu kan. Iya. Jadi untuk adab menjaga. yang lebih dekat kepada keselamatan itu sepertinya dalam keadaan jongkok. Dalam Pak Ustadz. keadaan jongkok. Ya. Baik. Wallahu Bapak, a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah jawaban dari Pak Ustadz tentang pertanyaan seputar adab membuang hajat kecil atau dalam hal ini air kencing. Baik, tadi Pak Ustadz kita sudah menyinggung tentang, Ustadz tadi sebutkan ada hadas besar, ada hadas kecil seperti itu. Bahwa hadas itu tidak bisa dilihat. Ya. Ya kan, sedangkan najis itu bisa dilihat. Ainnya. Ain artinya ada zatnya gitu Pak ya, Pak Ustadz ya. Kalau saya boleh menyimpulkan berarti najis itu adalah satu zat yang keluar dari tubuh seseorang ya, seperti itu. Sedangkan hadas itu keadaannya, keadaan tidak sucinya. Kondisi si mukallaf Baik, itu. terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali. Silahkan dicatat-catat pertanyaan Anda, hubungi kami setelah ini. Semoga Allah merahmati kita semua dan jangan kemana-mana.